Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semangat pagi anak-anak Indonesia di seluruh Nusantara. Kembali bertemu dengan Mister di kelas 4 online ini dalam tentunya materi ya kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran rima tentang berbagai macam rumah adat di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada materi kita, Mister akan menyapa kalian semua. Apa kabar kalian anak-anak kelas 4 online di seluruh Indonesia? Mister selalu mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan happy, enjoy bersama orang tua kalian di rumah, bersama keluarga. Walaupun belum bisa ke sekolah, Mister selalu mendoakan semoga kalian sehat, tetap belajar, tetap membantu orang tua. Di setiap kesulitan apapun yang kita hadapi, kita harus tetap optimis ya anak-anak. Yang pasti sebagai seorang siswa atau pelajar, kalian harus tetap belajar tentunya. Tidak hanya belajar, membantu orang tua dan mengatur waktu juga untuk waktu bermain kalian. Tetap diatur ya, agar hidup kita bervariasi dan tentunya bermanfaat bagi orang tua, bagi agama kita, dan juga bagi bangsa dan negara kita. Dan yang terpenting jangan lupa ibadah kalian. Apapun agama kalian, taatlah kepada agama kita masing-masing dan tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Mister akan langsung. Materi ini adalah materi kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 tentang berbagai macam rumah adat di berbagai daerah di Indonesia. Anak-anak Mister, kita masuk kepada slide yang pertama. Apa sih yang akan kita tampilkan? Coba kita. Pertama adalah rumah adat dari Provinsi Sumatera Barat. Coba dilihat, apa kopnya? Rumah gadang, ya, rumah gadang. Gadang itu berasal dari bahasa Minang, Ananda semuanya. Gadang itu artinya sama dengan besar, berarti rumah gadang, rumah besar. Jadi rumah adat dari Minangkabau itu adalah rumah gadang. Coba kamu lihat gambarnya ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini adalah rumah gadang, rumah adat dari Provinsi Sumatera Barat. Perhatikan, dari bentuk arsitekturnya, bahannya, kemudian gonjongnya, kemudian ukiran-ukirannya, ukuran besar rumah adatnya. Kamu bisa perhatikan Anda semuanya. Tapi secara kesimpulan secara besarnya, ciri khasnya sudah Mister tuliskan di slide ini. Apa sih yang pertama? Ciri khas rumah gadang yang pertama, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Kemudian yang kedua ciri khasnya adalah lengkung atapnya tajam seperti tanduk kerbau. Kebayang nggak tanduk kerbau Ananda? Kebayang ya? Oke. Kemudian bentuk yang ketiga adalah lengkung badan rumah landai seperti kapal. Oke, berikutnya dari segi atap, atap rumahnya terbuat dari ijuk anak-anak semuanya. Nah, jadi atap rumah gadang itu terbuat dari ijuk. Kemudian bentuk atapnya itu bergonjong. Apa sih gonjongnya itu? Gonjong itu sama dengan runcing ya. Coba kamu perhatikan Ananda semuanya ini. Nah, bentuk atap rumah gadang ini runcing. Ya, bergonjong. Nah, ini dia. Nih. Ini dia yang Mister Silang ini bergonjong. Ini dia yang gonjong itu. Nih, yang Mister lingkarin. Coba perhatikan. Ini runcing ya, bergonjong ya, seperti tanduk kerbau. Nah, ini dia rumah gadang. Gimana? Sudah bisa dipahami nggak? Bisa ya, kalau misalnya ragu, slide-nya bisa diulang kembali, di skip atau di pause dan diulang kembali. Baik, Nana Mister. Berikut kita masuk kepada yang kedua, kita masuk rumah adat dari
Banten atau Provinsi Jawa Barat. Namanya apa, Ananda? Rumah adat Baduy. Nah, ini coba kamu perhatikan. Mana dia? Ini dia rumah adat Baduy ini. Di sini ada contoh gambarnya ada 3. Yang misal lingkar ini dia, Ananda semuanya. Nah, ini dia rumah adat Baduy. Apa sih perbedaannya dengan rumah gadang tadi gitu ya? Yang pasti dari segi arsitektur dan juga bahan ada yang sama dan ada yang berbeda. Yang pasti dari bentuk ya, model rumahnya itu berbeda. Apa sih ciri khas dari rumah adat Baduy dari Provinsi Jawa Barat ini, tepatnya di Banten? Ciri khas yang pertama adalah rumah rumah ini dibangun tidak boleh menyentuh tanah, berarti di alas, ya. Kemudian yang kedua, tiang-tiang kolong harus dialasi batu, berarti tidak boleh menyentuh tanah. Bagaimana caranya? Berarti dialasi dengan batu. Ananda semuanya. Wow, keren ya. Yang ketiga, ciri khasnya adalah dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau bilik. Mana dia dindingnya? Ini dia. Nah, ini dindingnya. Ini dindingnya juga dari bambu ini. Bambu berarti yang dibelah, dibikin, kemudian dianyam gitu ya. Kemudian kita lihat dari atap. Nah, ini di atapnya. Yang misal lingkaran ini. Atap terdiri atas 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Atap sebelah kiri berukuran lebih panjang. Berarti atap sebelah kiri ukurannya lebih panjang dari sebelah kanan ya. Di sini tidak terlalu kelihatan, tapi kalau kita lihat dari atas, dari contoh rumah Baduy yang lain kelihatan. Satu lebih panjang daripada yang lainnya ya. Kemudian dari segi bahan atap ini atau materialnya. Atap rumah Baduy ini anak-anak terbuat dari ijuk atau daun kelapa. Berarti kalau dari ijuk sama dengan rumah gadang yang tadi ya. Atau mungkin daun kelapa begitu ya yang dianyam juga gitu. Berikut tidak mempunyai jendela. Nah, kalau rumah Baduy ini tidak mempunyai jendela loh anak-anak. Tapi bagaimana ya ventilasinya ya? Nah, pasti ada juga nih di ujung di kuncupnya ini ada nih seperti lubang ventilasi. Ya, ini ventilasi udara ini. Lubang udara atau ventilasi rumah ya. Tapi dibuat di atasnya gitu ya. Kemudian lantainya terbuat dari bambu atau paluku. Wow, keren ya. Anak-anak semuanya sudah pernah nggak berwisata ke Banten ini atau Jawa Barat atau rumah adat Baduy ini? Kalau belum pernah, ya Mister doakan semoga kalian punya kesempatan datang ke rumah adat ini, ya, dan juga rumah gadang yang kita jelaskan barusan, ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah rumah adat yang ketiga, Ananda semuanya. Nah, ini dia. Wow, ini desainnya beda lagi ya. Namanya adalah rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat Tongkonan. Dari mana? Dari Provinsi Sulawesi Selatan atau Tanah Toraja. Nah, kamu lihat bentuk rumahnya, keren ya. Beda lagi ya dengan rumah gadang dan rumah adat Baduy tadi. Nah, kita ngomong tentang rumah adat Tongkonan ini. Tongkonan merupakan rumah adat khas Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jadi indahnya kebersamaan pada rumah adat Toraja tercermin dalam kata tongkonan itu sendiri. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti tempat duduk yang difungsikan sebagai tempat berdiskusi para bangsawan Toraja. Begitu banyak filosofi yang terkandung dalam rumah adat Tongkonan ini, seperti adanya kepercayaan, kebanggaan, kemudian tradisi kuno, dan peradaban yang semuanya tersirat dalam bangunan rumahnya. Kemudian rumah adat Tongkonan ini mempunyai 4 warna dasar. Nah, 4 warna dasarnya ya. Atau dalam bahasa Tanah Torajanya namanya Aluk Todolo, yaitu
hitam, merah, kuning, dan putih. Semua warna ini mempunyai arti bagi masyarakat Tanah Toraja. Warna hitam melukiskan kematian dan kegelapan, sedangkan kuning menyimbolkan anugerah dan kekuasaan Tuhan. Merah diartikan sebagai warna darah yang melambangkan kehidupan manusia. Warna putih melambangkan daging dan tulang yang berarti suci. Wow, keren ya filosofinya. Nah, kita masuk kepada ciri khas. Bagaimana sih ciri khas dari rumah adat Tongkonan ini? Yang pertama, terbuat dari kayu tanpa adanya logam seperti paku dan sebagainya ya. Kemudian, rumah ini berbentuk panggung. Kolongnya dipakai untuk kandang kerbau. Wow, di bawahnya itu buat kandang kerbau. Kebayang nggak? Ini, kalau nggak kebayang ini ada gambarnya. Coba kamu lihat. Seperti ini tinggi ya. Kemudian, ujung atapnya runcing ke atas. Rumah Tongkonan mengarah ke utara. Kemudian, kepala kerbau atau tanduknya ditempel di tiang utama di depan rumah. Yang terakhir, ciri khasnya adalah banyak sedikitnya tanduk kerbau menandakan tinggi rendahnya derajat pemilik rumah. Wow, luar biasa ya. Gimana anak-anak Mister? Seru nggak belajar ini? Seru ya? Masih ada satu lagi. Kita masuk ke berikutnya. Slide yang berikutnya adalah rumah adat yang terakhir adalah rumah adat Papua. Oke. Rumah adat Papua, Honai namanya ya. Honai ini merupakan rumah adat daerah Papua yang banyak ditemukan di lembah dan pegunungan bagian tengah di Pulau Papua. Rumah Honai berbentuk bulat, difungsikan untuk menahan tiupan angin yang kencang dan mengurangi hawa dingin pegunungan. Rumah Honai merupakan sebuah rumah adat yang mencerminkan indahnya kebersamaan. Hal ini dilihat dari bentuk rumah yang melingkar atau bulat yang melambangkan persatuan yang tinggi antar sesama suku. Menurut mereka, tinggal dalam satu Honai berarti mempunyai tujuan yang sama dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Wow, keren! Nah, kita lihat ciri khas rumah Honai ini bagaimana anak-anak semuanya. Dari gambar kamu sudah bisa menyimpulkan ya sebenarnya ya. Tapi di sini Mister sudah membuat ciri khasnya ringkasannya. Ciri khas rumah adat Bonai ini dari Papua, yang pertama tinggi rumah kurang dari 2,5 meter. Oh, berarti rumahnya pendek-pendek berarti ya, rendah ya. Kemudian bentuk atap bulat kerucut terbuat dari jerami atau ilalang, berfungsi untuk melindungi dinding dari air hujan. Berikutnya, dinding rumah terbuat dari kayu dengan satu pintu pendek dan tidak berjendela. Yang terakhir, terdiri dari 2 lantai, lantai pertama untuk tidur dan lantai kedua untuk bersantai. Nah, walaupun rumahnya pendek, tetapi dibikin 2 lantai ya, dibagi ya. Nah, inilah ciri khas dari rumah adat Papua ini. Namanya rumah Bonai. Baik, anak-anak Mister. Demikianlah penjelasan Mister tentang rumah adat yang ada di berbagai provinsi. Dalam hal ini ada 4 macam rumah adat yang Mister jelaskan kepada kalian. Yang tentunya keempat rumah adat ini mempunyai ciri khas yang berbeda dan bahan-bahan arsitektur yang berbeda. Di samping perbedaan, banyak juga persamaannya Ananda semuanya. Nah, untuk itu Mister minta kepada kalian untuk menonton kembali, ya melihat kembali tayangan video ini berulang-ulang sampai Ananda semuanya memahami masing-masing dari keempat ciri khas. Nah, tentunya rumah adat yang Mister jelaskan dalam video pembelajaran ini. Nah,
Gimana anak-anak Mister? Asik nggak belajar rumah adat di berbagai provinsi di Indonesia ini? Seru ya? Yang pertama, apa tadi? Ayo. Yang pertama adalah rumah adat dari Sumatera Barat, rumah gadang. Yang kedua adalah, ayo coba, apa yang kedua, anak-anak semuanya? Yang kedua adalah rumah adat dari provinsi mana? Nah, rumah adat Baduy ya, dari mana? Dari Banten, Jawa Barat. Yang ketiga adalah rumah adat Tongkonan. Dan yang terakhir, rumah adat Papua. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dan mengikuti pembelajaran ini. Dan tentunya kamu kerjakan tugas untuk menulis di dalam buku tugas kalian masing-masing ciri khas rumah adat yang Mister jelaskan dalam video pembelajaran ini. Tetap belajar, tetap bersemangat, dan tetap berbahagia. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.